Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Iya, jadi emang mungkin orang-orang juga kayak bingung gitu, kayak selalu berpikiran aku tuh kan, ya alhamdulillah tuh segitu-segitu aja gitu kan. Cuman kan aku tuh habis melahirkan tuh sempet struggle banget tiap melahirkan tuh naiknya tuh 15, 17 kilo, 20 kilo gitu. Jadi kayak untuk balikin ke normal tuh butuh waktu yang panjang sih. Nah tahun kemarin aku tuh sebenarnya nggak masalah berat aku kayak 67, 66, tapi kayak untuk aku tuh pengennya tuh balik ke 50-an lagi kayak dulu, karena dulu itu sebelum merit berat aku tuh biasanya 53, 54 gitu. Pengennya at least 58-an lah gitu. Cuman ya alhamdulillahnya akhirnya sama dokter slimming.id ini ketemu sama dokter Maria juga, sama dokter Sonia juga, bareng-bareng akhirnya 1 bulan tuh aku bisa turun nih. Bareng aku dok. Jadi 1 bulan itu aku bisa turun sekitar 5 kiloan. Jadi alhamdulillah aku dari 60, hampir 66, sekarang tuh stabil di 58, 59 gitu. Berarti udah istilahnya udah ideal. Udah cukup. Karena kan tingginya 171. Mungkin bagi orang kayak masa sih Kak beratnya 58? Iya karena tinggi aku juga 171 gitu. Jadi kayak kalau di bawah itu suami udah nggak cc. Jadi ini adalah platform. Jadi kita website di mana platformnya ini, website ini sudah ada izin resmi dari Kemenkes. Karena kan harus pakai izin ya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Harus ada izin dan kita udah dapat izinnya, dan dapat izinnya itu juga susah buat dapat izin yang resmi. Dan kita resmi dengan dokter spesialis gizi. Jadi bukan cuma dokter umum, tapi dokter umumnya harus belajar lagi. Jadi totalnya belajar 10 tahun buat jadi dokter spesialis gizi. Kemudian nanti jadi bisa online, ini konsultasinya online by Zoom. Jadi di mana aja, kita tuh misinya buat semua orang di Indonesia sampai ke pelosok-pelosok yang pengen kurus dan sehat. Langsing, cantik, sehat gitu. Jadi bukan cuman buat langsing doang, tapi lemes gitu ya. Tapi kita pengen langsing tapi juga sehat gitu. Jadi Yang penting sih sehat sih sebenarnya tujuan Iya. kita pengen orang tuh sehat. Ada kan orang yang nggak terlalu suka langsing banget ya dok, tapi yang penting sehat, nggak lemes kayak tadi dokter Ya, bilang. karena kalau menurut penelitian itu orang-orang yang lebih langsing itu lebih panjang umur, lebih sehat. Kenapa? Karena bisa lebih bebas kolesterol, bebas kencing manis, bebas hipertensi, dan nanti akhir-akhirnya bebas stroke dan bebas sakit jantung. Karena kan yang takutin itu ya, stroke, sakit jantung, gula, diabetes, kolesterol gitu, itu yang ditakutin. Dan kita tuh pengennya panjang umur, awet muda dan sehat. Nah itu harus langsing juga gitu ya. Itu semua kita pengen tularkan ke semua masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok gitu. Karena di pelosok itu biasanya jarang dokter gizi. Jadi kita bikin ini sebagai website, platform resmi yang udah dapat izin dari Kemenkes, online, sehingga semua masyarakat di Indonesia bisa konsultasi ke dokter gizi secara online, habis itu dipantau ya. Bukan cuma konsultasi sekali, tapi dipantau. Kenapa? Karena yang penting itu pemantauan. Jadi tuh hidup sehat tuh seperti agama gitu Sharon ya. Kita harus terus ingetin lagi gitu. Pola makan, pola olahraga, dan juga kalau perlu dikasih obat untuk gangguan metabolisme yang ada pada masing-masing orang. Dan itu semuanya berbeda tiap orang, nggak sama. Karena harus dikurasi oleh dokter gizi. Jadi dokter gizi yang akan lihat kondisinya, keadaannya, gangguannya apa, metabolisme gangguannya apa, kemudian dikasihin obat yang sesuai kalau emang dibutuhkan. Kalau enggak, ya bisa dengan meal plan atau makanan apa aja, olahraga apa aja, dan nanti perlu ditimbang. Timbangannya juga bukan timbangan biasa, tapi timbangan yang mengatur, ngecek otot, massa otot, dan massa lemak. Sehingga dia tahu apa sih makanan yang dibutuhkan, apa sih olahraga yang dibutuhkan agar nggak kekecilan otot. Jadi ototnya harus dibesarkan, ya nggak gede banget ya kayak bodybuilding gitu, nggak. Cuma kan kita makin tua makin kecil ototnya. Jadi harus ditambahin massa otot dan dikurangin massa lemaknya. Jadi itu semua dikurasi oleh dokter gizi. Yang lebih Diracik, paham. iya, diracik khusus untuk tubuh masing-masing karena kita nggak sama. Tiap orang nggak sama. Badan Shiren sama badan aku nggak bisa sama. Kenapa badan Shiren stuck ke waktu itu nggak bisa turun? Nah, diolah oleh dokter gizinya. Itu biar bisa turun. Itu gimana caranya? Buat Shiren yang berat, program ini mungkin dari olahraga atau Enggak sih, makanannya tuh fine. Menurut aku makanannya tuh kenyang, nggak lapar. Biasanya dulu kalau aku diet sendiri, tanpa dokter gizi aku pernah diet sendiri, ngide gitu ya, lemes, pengok gitu ya, karena kayak nggak makan gitu ya.
Jadi kayak yang salah itu diet itu nggak makan tuh salah. Yang ada rambut rontok, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi makanya ternyata pas aku sama dokter gizi, kok makan aku mesti banyak ya. Ternyata yang selama ini salah itu makanannya. Jadi yang salah itu kalau menurut dokter gizinya ya, diet itu bukan berarti nggak makan, tapi diet itu dibenerin makanannya. Jadi kita tetap harus makan, namanya kita badan, kita kan bergerak ya harus makan. Tapi kan aku tuh kurang ilmunya, jadinya dokter gizi yang menjelaskan polanya seperti apa yang cocok dengan badan aku. Karena setiap orang tuh punya badan yang beda-beda, indahnya dengan cara masing-masing, tapi targetnya juga masing-masing. Jadi waktu itu aku pernah salah dietnya, akhirnya kayak capek, ngantuk, lemes karena kayak nggak makan gitu, makan terlalu sedikit. Itu yang bikin berat badan aku stuck karena badannya capek. Berarti kalau istilah berapa? Alhamdulillah sih ngikutin meal plan-nya dari dokter, terus olahraganya juga disediakan. Jadi di dokterslimin.id ini nanti yang konsultasi itu, yang beli paket itu akan dapat free video-video olahraga sesuai dengan kebutuhannya. Kalau untuk makan sendiri mungkin kayak buah-buahan apa yang Nah itu juga orang beda-beda, jadi itu makanya jadi kita dapat PR dari dokter gizinya, makanan yang cocok buat kita itu apa, buah-buahannya seperti apa, karbonnya itu yang baik tuh apa, proteinnya tuh apa. Kalau sini berarti pantangan sama sekali nggak ada makanan minuman. Iya, waktu awal-awal pantangannya pasti ya yang makanan yang tinggi gula, kalori, ya wajar namanya mau diet ya, nggak mungkin kita makan coklat tiap hari gitu. Cuman itu tuh perjuangannya sebentar sih sebenarnya. Kalau udah konsisten, akhirnya kan pola dalam tubuh kita udah terbiasa ya dok. Iya. Jadinya udah nggak kayak pengen makan A, B, C. Jadi kayak makan banyak banget udah nggak biasa jadinya kayak. Tapi kalau sekarang karena aku udah berhenti diet, aku senangnya nggak yoyo gitu loh, nggak gampang naik, gampang turun, gampang naik, gampang turun. Jadi kayak fun-fun aja sih gitu. Mungkin yang beda dari dokter yang lain apa sih kan di sini kan? Ya karena aku dapat selain meal plan, aku dapat video-video olahraga, terus juga jadi nggak mikir gue olahraga apa ya. Kadang-kadang olahraganya takutnya nggak sesuai dengan target aku. Jadi malah ini dikasih tahu, oke, video olahraga untuk di rumah, ibu-ibu yang mager keluar rumah, silakan videonya ada, jadi bisa diikutin di kamar seperti apa. Jadi kayak senang aja sih gitu, lebih memudahkan orang-orang yang mager keluar rumah. Kasihan tadi juga disupport sama Katia, makanya programnya bagus nih untuk yang mau naik haji supaya jalannya enak gitu. Ya namanya ikhtiar ya Mbak, karena kan kalau misalnya kita ibadah ke sana tuh kalau haji tuh kan biasanya ada jalan kaki, jadi supaya lebih ringan dan lebih sehat aja sih. Dan juga bisa juga buat yang setelah melahirkan. Jadi misalnya setelah menyusui, sebenarnya kalau lagi menyusui kita dokter gizi juga boleh sarankan juga, nggak apa-apa pakai dokter slimming diet ini. Dan setelah melahirkan, kan misalnya kalau mau kurus kan naik biasanya 20 kilo gitu ibu-ibu ya. Nah gimana mau kurus cepat itu juga bisa pakai dokterslimming.id. Kemudian yang mau menikah atau yang tamu-tamu yang mau kawinan gitu kan pengen langsing juga bisa. Sama apalagi biasanya orang-orang yang pengen kurus cepat tapi sehat gitu ya, bukan cepet tapi linglung gitu ya. Iya. Jadi pokoknya ada dokternya sih, mungkin dokternya bisa lebih menjelaskan sesuai dengan targetnya. Yang penting target aku tuh bukan kurus tapi sakit. Pengennya itu yang penting sehat gitu aja. Karena kan ideal masing-masing itu tergantung juga. Kita nggak bisa ngelihat, oh ini bagusnya segini begini-gini. Yang penting kan ada hitung-hitungannya gitu. Jadi nggak menakar dengan diri sendiri gitu. Ya, karena kalau dulu Shiren kan diet sendiri dengan beli-beli yang ada di pasar bebas misalnya. Jadi itu kurang tepat ya, karena yang lebih tepat adalah berkonsultasi dulu kepada dokter gizi, karena dia yang udah paling tahu nih gimana kondisi tubuh, kelainan apa, gangguan apa, sehingga bisa disesuaikan masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Jadi nggak asal main beli yang ada di pasaran aja gitu, nggak bebas gitulah gitu, karena kan memang beda-beda. Dan dokter gizi itu udah belajar 10 tahun loh, pasti kan ada gunanya. Kalau nggak ngapain dia belajar di dokter gizi kan, kalau memang nggak bisa, harusnya memang bisa membuat orang jadi sehat, langsing, cantik, cepat, tapi nggak menyiksa. Allah alam bisawab ya mas, yang namanya haji itu kan panggilan dari Allah. Mendaftar suami alhamdulillah iya deh, ikhtiar lah mendaftar tahun ini, tapi ikhtiar itu kan tergantung nanti endingnya Allah gimana, visanya keluar atau enggak. Ya berhusnuzon aja, berdoa mudah-mudahan Allah undang. Kalau yang waktu berapa tahun lalu, iya pernah pergi bareng. Berarti bareng antar berangkat haji tahun. Walau alam mas, belum tahu ya. Pasti pengennya berangkat juga, tapi belum tahu. Pokoknya kalau haji itu kan unpredictable ya. Sepengalaman aku waktu itu tuh dapetin visa Frodo tuh nggak segampang itu. Jadi kayak
ya udah serahin aja sama Allah gitu. Begitu juga suami saya tahun ini, jadi doain aja. Mudah-mudahan semua yang berjuang Allah undang. Coba tahun ini mungkin di pertengahan tahun ini, Ya bulan haji, bulan ini, bulan depan pasti ya. bulan ini. Bulan ini. Iya bulan depan, tapi biasanya yang pada berangkat aja tuh akhir bulan ini. Dan insya Allah persiapannya mungkin berapa bulan pasti ya. Belum ada nyiapin apa-apa mas. Nyiapinnya berdoa aja yang banyak, mudah-mudahan Allah undang. Mungkin perkembangan anak sendiri sekarang seperti apa sih Kak? Alhamdulillah baik, tiga-tiganya alhamdulillah baik. Sekolah, sudah pada gede, ya alhamdulillah baik. Masih sering terapi juga nggak yang speech delay? Sih, anak aku yang ketiga kan memang special need ya. Ada satu dan lain hal lah ya. Alhamdulillah terapi dari umur 3 tahun sampai sekarang. Doain aja, mudah-mudahan dikasih kemudahan. Berarti di yang postingan di GT Siren yang postingan gendong anak mungkin masuknya anak. Iya, sebenarnya lebih nyemangatin sih. Mungkin di luar sana banyak orang tua juga yang lagi ikhtiar anak-anaknya terapi segala macam. Nggak sendirian kok gitu. Kita bareng-bareng, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik, endingnya sesuai dengan harapan. Tapi istilahnya mungkin dari umur berapa? 2 tahun 8 bulan. Karena waktu itu COVID, jadi aku belum berani ke rumah sakit untuk periksa. Belum berani kemana-mana, jadi baru ketahuannya tuh 2 tahun 8 bulan, habis itu baru terapi setiap 8 bulan. Terapinya seperti apa sih? Banyak, ada SI, ada terapi sensorinya, ada terapi bicaranya, ada terapi A, B, C, banyak banget. Tapi kalau udah mulai terlihat Oh banget, alhamdulillah Allah bantu, perkembangannya banyak. TikTok ngomongnya udah banyak banget. Mungkin saling supportnya dari kakak sama suami mungkin bakal setiap mungkin lihat perkembangan anak ini saling ngomong. Ya namanya hidup ya, nggak mungkin semulus yang kita inginkan gitu. Tapi pasti yang lebih banyak tuh kemudahan dari Allahnya sih. Yang penting kita ikhtiar aja, support anak-anaknya, menjelaskan ke kakak-kakaknya. Mohon maaf kalau perhatian mami, mungkin banyak adiknya juga untuk nemenin terapi segala macam. Jadi mencoba untuk supaya Adam sama Hawa juga ada di part untuk support adiknya gitu. kakak-kakaknya gimana? Seneng kok kakak-kakaknya mah. Yang kedua sering nemenin terapi. Untuk ikhtiar terapinya berapa lama? Walau alam bisa mas. Ada sebenarnya diagnosanya ada beberapa, ada ya. Cuman aku tuh belum memilih menceritakan semuanya karena kayak aku coba jalanin dulu deh, belajar dulu gimana nanti sharingnya, gimana motivasi orangnya gimana. Tapi pernah nggak sih kursi terendah gitu? Oh pernah lah, waktu pertama di diagnosa ini gue nangis tiap hari. Kayak aduh gimana, lebih kayak overthinking nanti ke depannya gimana gini. Cuman ya Allah maha baik sih ya dengan kayak gitu, jadi kayak mikir oh selama ini kayaknya aku kurang bersyukur deh perkembangan anak-anak aku yang Adam sama Hawa cepet segala macam, tapi aku biasa aja karena mikirnya itu normal, padahal setiap perkembangan itu Allah yang takdirin. Jadi kayak harusnya aku banyak bersyukur, dan sekarang kayak hal-hal kecil yang dia bisa lakukan aku langsung kayak alhamdulillah lebih bersyukur gitu, karena untuk berkembang seperti itu butuh perjuangan gitu. Terus sih. Oke, makasih ya kak. Gak ada yang kemana-mana, emang ada. Cuma kadang-kadang bulan ini kayak aku semalam nggak bisa, bulan ini nggak bisa, bulan ini nggak bisa. Ada yang bisa gitu. Yang penting kita semuanya saling support, berdoa yang terbaik supaya kebaikan itu balik ke diri sendiri. Oke?